Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kesombonganmu itu bisa menghidupi dan membantu orang lain, maka lakukanlah. Daripada menjadi orang baik yang hanya mementingkan diri sendiri. Baraya Widal, selamat datang di Baraya Widal Podcast. Episode kali ini perdana kita ada di Sekre Widal, yang dulu kita di studio syuting, sekarang di Sekre Widal. Tapi tidak mengurangi segala bentuk kegiatannya, karena Widal akan selalu terus berkarya. Di episode kali ini kita kedatangan rekan-rekan dari atau cast dan kru dan sutradara semuanya dari film Harga Diri yang rencananya akan diproduksi oleh Widal Creative Media. Walaupun masih dalam tahap produksi, tapi kita akan kupas tuntas bersama mereka. Baraya, perkenalkan mereka. Kang Edi Manopo. Halo, selamat malam. Mang Aman Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rivaldi. Halo. Ya. Akang kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Kumaha project berjalan? Ya, sebelum nih, Silakan. Dari ini, perkenalkan dulu ini Kang Edi itu sebagai apa di film Harga Diri. Oh, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya lucu nih. Sebetulnya lucu. Lucu nih. Oh, jadi genrenya lucu ini. Alhamdulillah di sini ya kita sebetulnya saya udah lama. Nggak lama banget sih sebetulnya. Lama nggak di calling sebetulnya di William Action. Ketika saya ketemu dengan Bang Bul ya, luar biasa nih Bang Bul ya. Saya Baraya Widal ya. Di sini saya dikasih kepercayaan dengan beliau ini adalah untuk menjadi koreografer di film Harga Diri. Sebenarnya Harga Diri ya. Insya Allah nanti Bang Bul ini mempercayakan kepada saya ada seorang koreografer ya. Untuk jadi koreografernya ya nanti. Dulu sih kalau di pengalaman di dunia perfilman sih alhamdulillah. Oh, nanti. Nanti ya? Nanti itu saya jelaskan. Wah, oke. Nanti saya jelaskan. Nah, untuk Mang Aman ini sebagai apa di project Harga Diri ini? Kebetulan saya apakah jadi pemeran antagonis atau apakah sesuai? Antagonis seperti ini. Lanjut. Ya kebetulan alhamdulillah ketika saya dipercaya oleh tim kreatif dari Widal community ini begitu. Ya alhamdulillah ya saya mencoba untuk bereksistensi begitu. Dengan skill yang ada begitu kan, dengan background saya di taekwondo. Yang kebetulan mudah-mudahan bisa juga secara optimal begitu saya bisa ikut dalam produksi film ini. Mungkin peran kita saat ini mungkin
mengikuti apa nanti arahan direkturnya lah begitu. Siapa sih direkturnya? Nah, ya kalau nggak salah yang bicara. Gitu. Oh ya, nanti berperan menjadi antagonis dan menjadi bos mafia ya? Menjadi bos mafia. Bisa? Mudah-mudahan bisa. Oke, selanjutnya Rivaldi. Halo, perkenalkan nama saya Rivaldi Mulyana. Di sini saya sebagai talent utama dari Harga Diri. Sekedar harga mati. Salah satu pemeran utama di film ini ya? Iya. Berpartner dengan siapa nanti? Dengan Bang Pedro ada. Oh, siapa itu ya? Itu- Oh, nanti kita bahas. Oh iya. Oke. Nanti di next scene. Nah, Baraya, kita akan kupas background dari masing-masing pemain ini ya, kru talent ini, backgroundnya apa saja. Nah, untuk pertama nih, untuk Bang Edi, backgroundnya itu Bang Edi tuh dari mana? Pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau background sih saya banyak mengikuti berbagai macam bela diri ya sebetulnya. Jadi kalau saya dibilang saya berpatokan di bidang bela diri boxing atau yang Muay Thai, bukan. Karena emang saya banyak artinya banyak yang mempelajari bermacam bela diri. Nah, disitulah saya rangkum, nantinya saya tulis saya kemas untuk menjadi bela diri film. Dimixkan ya mungkin ya. Demikian semuanya. Jadi situ ada taekwondo, ada Muay Thai, boxing, karate, silat. Nah, itu saya kemas. Saya kemas. Dan saya kemas ini akhirnya saya jadikan sebuah karya. Jadi saya jadikan sebuah karya untuk ya tadi saya bilang karya untuk di perfilman action di Indonesia. Nah, seperti itu. Terus karya-karya yang sudah dibikin oleh Bang Edi ini apa saja di dunia perfilman? Baik, alhamdulillah. Kalau untuk karya, alhamdulillah ya saya udah cukup banyak ya yang saya bikin. Ya artinya yang bekerjasama dengan salah satu PH-PH ya yang tentunya di Jakarta, baik di daerah, ya sekali yang artinya yang saya artinya kami buat lah ya. Ya, salah satu contohnya kemarin saya baru selesai ya 2000 kalau nggak salah kemarin 2009 atau 2018 ya. Sorry maaf bukan 2009 2020 akhir itu kemarin baru saya membuat film salah satu produksi PH juga di Jakarta, judulnya Tarung Sarung. Oh, yang Tarung Sarung yang Yayan Ruhian. Nah, di situ saya sebagai koreo sekaligus director action juga. Ya, artinya alhamdulillah dikasih kepercayaan dengan salah satu PH yang di Jakarta untuk membuat salah satu karya seni budaya di salah satu daerah di Makassar. Karena itu diambil dari budaya di sana ya. Betul. Jadi gini Kang Bolo. Jadi di sana itu ada salah satu budaya. Budaya itu budaya sebetulnya ekstrim kalau kita bilang. Jadi ekstrim. Ekstrim gimana? Orang banyak di sana tuh nggak tahu apa sih sebetulnya tarung sarung. Kalau bahasa sana itu namanya tobolalalipa. Tobolalalipa. Baku tikam dalam sarung. Arti seperti itu. Nah, misalnya nih, tentunya tahu ya, tobolalalipa bagi anak-anak Makassar yang ada di Sukabumi, tahulah namanya tobolalalipa. Itu baku tikam dalam sarung. Nah, disitulah kita angkat ini salah satu seni budaya yang ada di Makassar ini. Ini unik sebetulnya seni ini unik sekali. Memecahkan permasalahan di dua belah pihak keluarga, yang artinya permasalahan ini kalau ada masalah udahlah kita pakai istilahnya kan musyawarah gitu ya, musyawarah udahlah kita musyawarah gini, musyawarah yang artinya kita nggak terlalu banyak dendam gitu kan. Nah, kalau di Makassar ini beda. Dulu itu seperti itu, jadi
setiap permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, itu harus baku tikam. Kalau orang bilang, bertarung dalam sarung. Dan dalam sarung akhirnya ini sebelum bertarung, jadi kedua belah keluarga ini adalah mereka harus mensepakati ketika nanti keluarga yang korban tidak ada tuntutan untuk Kang Bol, jadi gitu. Oh, ya. Maaf potong Bang. Kita tidak lagi membicarakan tentang sarungnya. Ini maksud saya gini, pengalaman Bang Edi selama di dunia perfilman khususnya action di mana saja gitu kan. Yaitu salah satunya Tarung Sarung, menggarap Tarung Sarung sebagai fighting director, dan apalagi yang pernah dialami atau pernah dibuat. Kemarin saya sebetulnya kerjasama dengan Enggak usah dengan kerjasama, pokoknya karya-karya yang sudah dibuat itu apa saja gitu. Baik. Nah, nanti kita akan khusus mengupas tentang perfilman yang lain. Ini saya ingin mengenal Bang, mungkin Baraya Widal di Sukabumi juga ingin mengenal siapa sih Edi Manovo itu, karya-karyanya apa saja ya. Mungkin itu yang bisa karya dijelaskan. saya salah satunya adalah Pukulan Maut, produksi Star Vision, Tarung, produksi MD, terus Exots, terus salah satu merantau film, yaitu di salah satu koreo di salah satu PH merantau film. Selebihnya paling di TV swasta aja. Oh, TV yang FTV gitu ya. Ya paling buat sedia aja seperti itu. Nah, kenapa sampai tertarik di proyek film Harga Diri ini? Ini ceritanya lucu juga Bang Bro. Saya kembali lucu lagi nih. Nah, Banyak lucunya nih. Padahal yang di bidang itu action Ya. Tapi banyak lucunya. lucu nih. Ya kan? Ya. Ini ya memang sih saya artinya gini. Saya tertarik sekali dengan potensial ya anak muda yang ada di Sukabumi ini, tentunya Kang Bol. Mereka ini istilahnya mempunyai bakat istilahnya satu di bidang olahraganya bagus Bang Bol, actingnya juga bagus, pengalaman juga mereka pastinya sudah tidak dilakukan lagi kan di Sukabumi. Inilah yang memacu saya, yang membuat motivasi saya di Sukabumi seperti saya pengen artinya membuat salah satu film artinya di Sukabumi ini. Inilah saya bisa bertemu dengan Baraya Widal, bekerjasama dengan Baraya Widal ya. Widal Community. Ya, yang judulnya. Kalau Baraya Widal tuh abang. Kalau di saya Widalnya. Ya, yang soal nanti yang akan judul dengan harga diri ya. Harga mati ya. Harga diri ya. Harga diri. Bukan. Jangan sampai mati-matian. Nah, ini ke Mang Aman. Siap. Mungkin sebagian besar anak orang Sukabumi sudah kenal siapa itu Aman Nur Rahman Sabri ya. Tapi mungkin ada juga yang milenial juga mungkin belum kenal. Siapa sih? Masih bertanya-tanya gitu ya. Aman Sabri. Bisa diceritakan background bela dirinya seperti apa, terus pernah pengalaman di mana saja, mengikuti kejuaraan apa, pasti banyak. Silakan. Insyaallah. Aman. Amin. Hatur nuhun, terima kasih. Dan juga ini sebuah apresiasi yang luar biasa, begitu. Alhamdulillah saya bisa turut andil di sini, begitu Bang Bol. Dan tadi memang tujuan kita adalah mengangkat lagi potensi-potensi orang-orang muda atau pemuda-pemuda yang ada di Sukabumi yang begitu luar biasa skill dan potensi-potensinya, khususnya di seni dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi memang asli Sukabumi, Mang. Tesawi ya nyebut Mang ya gitu. Dia Sunda gitu, jadi masalah dia ada orang Sunda. Jadi memang saya asli Sukabumi, Kang, dan saya sangat begitu antusias, cinta banget dengan Sukabumi, walaupun kota kecil dengan sejuta, katanya sejuta, entahlah sejuta cungur atau sejuta apa gitu kan. Sejuta cerita begitu. Dan alhamdulillah juga di sini kan begitu sangat luar biasa potensi, termasuk yang dikreasikan oleh Widal Community ini, begitu kan. Kita sangat-sangat berterima kasih. Kalau nggak ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang sekreatif ini, Sukabumi akan mati kutu begitu.
Nah, saya jejak sedikit lah. Saya memang ada di dunia bela diri taekwondo. Saya mulai berlatih dari mulai SD dan alhamdulillah event-event lokal, nasional, regional di tingkat Asia dan international championship juga sudah, insya Allah sudah makan asam garamnya lah. Berikut dengan perolehan-perolehan Medali mungkin ya. medali atau juara alhamdulillah. Dan itu artinya cukup menjual juga bahwa saya asli orang kampung tah gitu. Di Sukabumi, kota leutik begitu kan, kota kecil tapi insya Allah bisa berkiprah di internasional gitu. Dan saat ini pun masih eksis, saya sebagai pelatih. Juga saya international referee, wasit internasional. Alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi internasional. Amin. Dan grade sekarang juga alhamdulillah sudah 6 grade, 6 dan Kukiwon. Dan 6 deh. Dan 6. Tapi masih kalah dengan saya Ya pasti, dan kawan-kawan soalnya. Soalnya keluarga besar Widal ini besar begitu, pasti eleh gitu kan. Nah, dan alhamdulillah ketika sekarang saya diminta teman-teman, kemudian khususnya juga dari Widal Community dalam sebuah berinisiasi membuat sebuah produksi film, ini sangat luar biasa. Artinya ini pun juga harus ditunjang dengan sokongan atau dukungan-dukungan pihak-pihak terkait begitu kan. Bukan hanya dari investornya saja, kreativitas kita, tapi ada unsur atau ada apa namanya di sini stakeholder yang memang harus juga mensupport kita. Iya. Karena saya sangat berkeinginan, begitu. Saya pribadi berkeinginan adanya potensi-potensi anak-anak muda Sukabumi ini luar biasa, begitu kan. Banyak contoh sebetulnya yang sudah kita lihat sampai detik ini, gitu kan. Dan munculnya para sineas-sineas dari Sukabumi kan cukup banyak, Bang Bo. Kenapa nggak kita garap juga saat ini? Berikut juga dengan ditunjang fasilitas yang memang bisa kita tuh menjadi gairah lagi begitu loh. Bukan hanya di dunia perfilman nantinya begitu kan, bisa saja di dunia seni yang lain seperti itu. Dan asal jangan di dunia gaib aja. Asal jangan di dunia gaib gitu kan. Itu klinik sekali begitu kan. Dan biasanya begitu kan, Sukabumi mana? Oh, Sukabumi pasti klinik gitu. Nah, sekarang kita tunjukkan dengan kreativitas anak muda yang luar biasa, karya-karya nyata gitu. Tapi kan ini bukan proyek pertama ya dengan Widal ya. Dulu waktu film pertentangan ada pertentangan 1, pertentangan 2, 2 belum tayang. Belum tayang. Produksinya datanya hilang. Datanya hilang, investornya hilang juga. Tapi tidak jadi masalah, Mang. Ya. Itu kan jadi motivasi kita. Ya, yang penting rekamannya ada lah. Betul, ada gitu kan. Pengalaman yang paling menarik selama di dunia taekwondo apa aja sih? Selama di dunia taekwondo, ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang yang tentunya orang-orang bukan orang Indonesia, kan begitu. Ketika saya harus melakukan hubungan emosional dengan manusia-manusia lain, artinya manusia lain di sini bukan manusia goib, tapi ya artinya inilah relationship gitu, bahwa kita pun juga bisa mendunia begitu kan. Saya ketemu dengan orang dengan berbagai macam suku, etnis, ras begitu kan, dengan berbagai macam karakter, tipikal mereka, sehingga saya mempelajari itu gitu, kan tidak mungkin kita di sana berbicara pakai bahasa punten Kang gitu kan, nggak mungkin, pasti minimal dengan international language seperti itu. Dan ternyata orang Sukabumi bisa loh kayak begitu gitu kan. Nah, itu yang seharusnya menjadi daya motivasi buat teman-teman yang ada di Sukabumi ini begitu kan, untuk bisa ayo tuh itu aja ada, ayo kita harus bisa dong begitu. Nah, itu yang menjadikan pengalaman yang luar biasa buat saya, dan yang tentunya kalau hal-hal yang sifatnya traveling itu kan sudah biasa begitu kan. Artinya ketika saya harus perform sebagai referee, saya kan tidak hanya berbicara untuk di Indonesia saja, tapi saya harus bisa perform di kejuaraan-kejuaraan internasional atau multi event begitu. Sungguh sangat luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir ini, tapi bukan terakhir obrolannya, tapi yang terakhir sebagai pemeran utama, salah satu pemeran utama di film Harga Diri ini, Ripaldi. Yuk. Waduh. Iya ya, jadi Satria kalau nggak salah ya. Yang satunya lagi Bad Boy ya. Nanti kita hadirkan juga yang Bad Boy itu. Terima kasih Kang Bul, saya sudah bisa ikut gabung di proyek Kang Bul yang judulnya Harga Diri. Harga Diri. Bisa bergabung di Widal Dan Community. sama juga proyek kedua ini ya di Jengan Widal ya. Oh iya, pernah ikut juga di pertentangan. Pertentangan 1.
Ini basic dari Rivaldi itu bela diri itu apa sih? Kalau bela diri, aku sih nggak pegang, Bang. Oh, nggak pegang. punya basic bela punya diri, basic bela diri. tapi punya skill dalam akrobatik. Akrobatik. Iya. Untuk tergabung di grup apa? Punya grup kan? Ya. ada Ah, Sukabumi Parkour. parkour. Iya, Sukabumi Oh, masih jarang kan Sukabumi parkour itu. Iya, masih jalan alhamdulillah. Sekarang anggota berapa? Alhamdulillah sih 50, tapi yang latihan paling 10. Ayo kita Pandemi, dorong, kita pandemi. dorong pandemi. Gara-gara Oh, pandemi, jadi, jadi. sama dia ajol-ajolan kolotna eueuh ngijinan. Apa sih yang menarik dari parkour? Kalau saya sih yang menarik dari parkour tuh karena hobi saya juga di bidang itu ya. Jadi emang passion saya. Jadi ya udah saya dalami. Jadi passion kamu sukanya ajol-ajolan gitu. Emang iya dari kecil kan pengen bisa, Oh, pengen ini, tapi saya coba untuk belajar, tapi alhamdulillahnya Bisa. bisa. Tapi sekarang di komunitas juga ikut ngelatih atau Ikut hanya ngelatih. membimbing saja? Alhamdulillahnya sekarang di komunitas Koi Parkour saya jadi ketua. Oh, ketuanya ya. Nah, kebenaran pendiri meren. Oh, iya. Terus pengalamannya di perfilman, pernah Film- terlibat di produksi mana aja selain lokalan Sukabumi? Nah, selain lokal, saya terjun di entertain tuh di baru-baru ini kan 2018. 2018. Tapi pertama saya nggak langsung di action kan, Di paling di iklan, di Oh. acting, Punya wajah sih, jadi bisa Iya, diiklankan. semuanya juga punya wajah. good looking lah cek orang. Good looking. Sudah nama. And handsome. Terima kasih. Curiga ya. Terus handsome-handsomean gitu. Terlibat di proyek apa aja di nasional? Iklan TVC, komersial YouTube, buat iklan-iklan YouTube, dan pertama main sinetron tuh di Anak Band dan Para Pencari Tuhan. Oh, yang Deddy Mizwar itu ya? Iya, itu. Yang anak band yang siapa ya? Produksi siapa? Anak Band tuh Dita Jun. Oh, Dita Jun. Temannya Bang Edi atau Meren. Pengalamannya seperti apa sih terlibat di produksi nasional gitu? Ya nggak disangka-sangka sih bisa terjun ke situ. Bisa ditarik di proyek itu? Awalnya sih saya Lihat Instagram. nggak ada akun kayak tim parkour gitu di Indonesia untuk di entertain, dan saya diajak join di akun di tim itu untuk kayak kebutuhan iklan atau apa. Buat stuntman juga berarti ya? Iya, buat stand. Kalau di sana jadi stuntman, di sini jadi pemeran utama ya. Di daerah sendiri jadi pemeran utama. Kudu gitu sebenarnya. Iya tuh. Kudu jadi jagoan di daerah sorangan loh, daerah. Ratu rame daerah Batu. Bingung balik lah. Kenapa sih tertarik di proyek bersama Widal Community di Harga Diri ini? Tertarik sih ingin ngembangin Tertarik apa ditarik nih? tertarik lah saya. Mesti Emang- diancam Gus sutradara. di tukang diancam. Nggak, lebih pengen ngembangin di dunia action lagi sih kan. Karena kan nggak cukup akrobatik, saya juga pengen narik-narik hobi yang lain juga. Action. Ya kita selama punya kemampuan, waktu dan apapun itu kita coba aja dulu Iya. semua. Nanti mungkin ada jodoh-jodohan kan ya. Ya ada yang pertama kayak Raffi Ahmad terus bekerja di bidang film. Tapi kan dia rezekinya di host. Nah, kenapa nggak garap dulu aja semua? Nah, ini untuk semua. Apa sih yang menarik di proyek film Harga Diri ini? Bang Edi. Kalau yang menarik di proyek Harga Diri ini salah satu adalah itu banyak support lo ya. Support doa kebanyakannya. Terus kedua emang saya lihat potensi anak mudanya itu benar-benar semangat semua. Gitu. Jadi artinya ya inilah kenapa enggak gitu kan. Kenapa enggak kita kita buat, kita kemas sebagus mungkin di kota Sukabumi ini kan ya. Artinya ibaratkan dukungan tuh kita udah banyak banget ya. Istilahnya dukungan dari mana-mana. Ya mudah-mudahan lah kedepannya kita Harga Diri Dapat launching. dapat launching sukses selalu ya. Amin. Amin, amin, bisa, amin, bisa, amin. artinya bisa kita buat, kita kemas sebagus mungkin. Amin. Dan kenapa enggak kita
bisa nggak apa namanya, go internasional kan ya, Uh. Sukabumi. Hebat berartinya. Gitu. Sampai pemain harga diri sampai go internasional kagak. Terus beres film harga diri teh nongoling Hollywood, Marvel. Wah, kagak sih katanya. Amin. Kan nanti dipanggil teh sutradarana dapat. Oh, enggak ada cicing di Sukabumi sih amat. Bang Aman gimana nih? Oke. Apa yang menarik di harga diri ini nih? Saya melihat dari konsep filmnya itu sendiri. Konsep filmnya yang ini realita keadaan yang memang saat ini terjadi sebetulnya. Hanya mungkin tinggal bagaimana kita mengemasnya, kan begitu. Dan saya lihat ini sangat menjadikan nilai jual begitu ke depan. Dan yang paling penting adalah saya sangat interesting ini ketika mengangkat orang-orang Sukabumi, khususnya pemuda-pemudi orang-orang Sukabumi begitu. Mereka memiliki bakat minat yang luar biasa, teraktualisasikanlah di dalam sebuah proyek ini. Kemudian juga ini juga dari sisi pariwisata pun juga ini akan mengangkat juga secara tidak langsung potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Sukabumi tentunya. Dan ini seharusnya berkolaborasi begitu kan dari pihak artinya di sini mungkin pemerintahan juga support lah begitu kan. Karena kita dari unsur apa namanya dari sisi ekonomi pariwisata juga kita meningkatkan ini begitu kan. Kita menjual loh begitu kan. Apalagi potensi-potensi anak-anak muda Sukabumi begitu kan. Daripada mati kreativitas, lebih baik kita berkreativitas terus begitu berkesinambungan. Ya tidak menutup kemungkinan Sukabumi yang luar biasa nantinya begitu kan, walaupun hanya kota kecil tapi dengan segala resourcesnya itu akan luar biasa gitu Mang Bur. Nah itu ketertarikan saya gitu. Dan saya ingin terus mendongkrak begitu pemuda-pemuda Sukabumi ini agar jangan letih lesu hanya dengan kondisi kekinian kan hanya just only kita jadi user saja. Tapi kenapa sih nggak kita harus melakukan sebagai inisiator begitu loh. Jangan jadi user saja. Sekarang kan sangat dimudahkan dengan adanya gadget, dengan adanya internet. Sangat mudah. Just only klik tok keluar. Tapi jangan hanya jadi follower saja. Tapi kita harus menjadi inisiator begitu loh. Dan kreator begitu. Nah, optimalkan di situ. Nah, makanya saya ketika ada tawaran dari sebuah yang namanya Widal Community, luar biasa saya akan dukung begitu. Dan saya akan totalitas di situ. Demikian. Walaupun jatuh-jatuhan. Dan gasnya diurut. Itu teh belum syutingnya dimulai ya? Itu belum dimulai. Tapi luar biasa kita udah mulai udah panas-panasan, jatuh-jatuhan, ya. Wah, udah biasa ini. Di masalah loba datang ke dia di tenggelam. Lihat oke. Gimana apa yang menarik? Agak beda jauh sih sama Kang Aman. Suka konsepnya sih. Dan saya pun baru perdana memeranin karakter Intel. Booster. Iya Booster. ya. Booster. Baru pertama. Semoga saya bisa totalitas di dalam peran itu dan bagus lah. Harus bagus. Sejelek-jeleknya ge ya orang yang bertindak dalam berkarya pasti bagus. Amin. Daripada ngejedog bae. Oke. Begitu menarik obrolan ini, tapi waktu juga yang memisahkan. Tapi satu pesan untuk remaja Sukabumi, khususnya di dalam keadaan pandemi ini, apa sih yang terbaik yang harus kita lakukan gitu kan? Mungkin ada arahan-arahan atau ada masukan-masukan dari rekan-rekan di sini, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Sok, dari Bang Edi atau di Mang Aman dulu, silakan. Yuk, ayo. Ya, Ripaldi aja dulu. Ripaldi jujur. Sebagai perwakilan dari remaja. Ini remaja, ini middle, ini tua. Jika bodornya dipotong wae. Ayo mangga Ripaldi. Ini udah beres? Silakan. Jadi di masa pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk mengeluh lah. Kita harus semangat, berkarya dan berkarya. Mang Aman. Bagi saya sederhana, kreativitas dan inisiasi. Artinya kita jangan mati kutu dengan terlena begitu. Kalau bahasa dari anak-anak remaja sekarang itu jangan lebay deh, gitu kan. Jangan lebay, Cin, kata gitu kan. Nah, kreativitas dan inovasi di sini. Ayo kita sama-sama begitu kan, manfaatkan semua resources yang kita punya. Entah itu di bidang seni,
Seni pun juga ketika di breakdown itu ada seni bela diri kah, atau seni musika, everything lah seperti itu. Dari sisi pendidikan pun juga gitu kan, dan berbagai macam sektor lah seperti itu, pemberdayaan. Jadi jangan lebay, jangan baper, dan jangan hanya mengeluh, keluh kesah, tapi bangun inisiasi, bangun kreativitas. Mudah-mudahan bisa berinovasi yang luar biasa, sehingga itu menjadikan gairah gitu, pembawa energi gairah buat semua pemuda-pemuda yang di Sukabumi. Betul. Dangukeun tah. Bang Edi gimana? Iya, bagi yang tua-tuan ya. Perwakilan dari orang yang mengeluh dari usia muda usia tua. Nah, kalau saya ini arti gini. Pandemi itu benar. Pandemi itu artinya jangan dibikin salah satu alasan ya, alasan buat kita berkarya, itulah. Karena sebetulnya pandemi itu beda, cuman ya artinya banyak peraturan ini. Sebetulnya kita harus semangat ya. Bagi yang tua-tuan ya. Ya, artinya jangan kendor, terus artinya memotivasi diri, terus mengembangkan sayap, baik di apapun, di musik, di film, di olahraga, terus gitu Bang Widal. Ya. Jadi jangan kendor, karena memang di masa pandemi ini banyak sekali yang kendor ya, masalah olahraga, masalah apa. Kalau buat saya sih, buat teman-teman semuanya, semangat, terus berjuang, berkarya, dan terus berkarya. Tunjukin kemampuannya dan jangan malu-malu. Apalagi ketemu si ini Kang Widal ini luar biasa nih. Terima kasih banyak Kang Widal ini. Siap, kembali saya ke kesempatan ya bisa teruskan. Silakan teruskan. Bisa duduk di sini ya, bicarakan masalah film. Dan saya sangat semangat. Siap. Mudah-mudahan harga diri jalan. Jadi harga mati. Jangan sampai harga mati, terus harga diri. Oke, Mbak Raya, masih banyak yang akan harus kita bahas sebenarnya, tapi karena waktu juga PPKM, jadi nggak boleh lama-lama. Intinya dari pembicaraan kita, apapun yang terjadi sekarang, jangan jadikan alasan untuk berhenti berkarya. Lakukan apa yang kau bisa, perjuangkan apa yang kau mau, maka akan terwujudlah keinginanmu. Terima kasih untuk rekan-rekan dari produksi Harga Diri. Semoga filmnya tetap cepat terrealisasi. Amin. Cepat diproduksi. Mungkin Baraya Sukabumi juga siap menunggu karya-karya yang akan kita buat ini. Semoga bisa menyenangkan, bisa menghibur warga Sukabumi. Terima kasih, Ripaldi. Terima kasih, Mang Aman. Terima kasih, Bang Edi. Sama-sama. Sukses dengan kehidupannya, sukses dengan karyanya, sukses dengan segalanya. Amin. Baraya, sampai di sini dulu pertemuan kita di episode kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita yang selalu mensupport acara ini, yaitu ada Bakso Kang Guru, ada Butik Ban, ada Butik Ban, ada Mutiaro, ada ZM Audio, pokoknya banyak. Satu lagi Furniture Citra Aulia. Pokoknya terima kasih semuanya ya. Tidak lupa ini acara ini terselenggara atas kerjasama dari Widal Kreatif Media bersama GRT Variasi, TR Record, dan Lucky Kamera. Pengen kamera, ingat Lucky Kamera. Jangan Lucky Wardeni. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Salam Widal.